teman-teman K3, welcome back to podcast K3 atau Bincang Lingkup K3, episode kelima. Kenalin, aku Azara Amalia Putri, biasa dipanggil Amel, dari K3 UI 2020 sebagai host episode ini. Nah, pada episode ini aku nggak sendiri nih, karena aku ditemenin sama teman aku, Arsy. Halo Arsy. Halo Amel, halo teman-teman K3. Kenalin, aku Aida Arsy Pempasa dari K3 UI 2020. Di episode kelima ini, aku bakal jadi temannya Amel untuk nge-host podcast Bilik K3. Sebelum itu, aku mau kasih tahu nih bahwa podcast Bilik K3 ini merupakan salah satu rubrik alumni, jadi kegiatan ngobrol-ngobrol gitu bareng alumni K3 UI tentang pengalaman kerja dan juga dunia perkuliahan dulu. Bener banget. Nah, dan ternyata gak kerasa nih kita udah sampai di episode kelima. Kira-kira kita bakal kedatangan alumni keren siapa lagi ya? Penasaran gak sih Mel? Iya, penasaran banget Arsy. Wah, langsung aja nih, karena Amel penasaran, pasti teman-teman K3 juga penasaran kan? Langsung aja kita sambut tamu spesial rubrik alumni episode kelima, Ibu Sitarani SKM. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu Siti, bagaimana kabarnya Ibu? Baik, Alhamdulillah sehat dan ya harus tetap sehat. Iya dong Ibu, apalagi lagi gini ya keadaannya. Oke Ibu, sebelumnya boleh nih Ibu Urani untuk memperkenalkan diri ke teman-teman K3 OHSC dan kita semua. Aduh, mau ngenalin apa ya? Oke, nama saya Siti Rani, SKM, angkatan masuk 2004, jurusan K3. Pengalaman kerja kurang lebih 13 tahun di K3, alhamdulillah tetap di jurusan jurusan yang kita study ya, dan bekerja saat ini di PT McDermott Indonesia, salah satu perusahaan offshore fabrication company oil and gas yang cukup besar di Pulau Batam ya. Apalagi dong, relax aja kan ya? Iya Bu. Iya Ibu. Wah, di Batam ya Bu sekarang berarti? Ya, kurang lebih 11 tahun sudah. Dari 2011 berapa berarti? 10 tahun. 10 tahun merantau dari Jakarta ke Batam. Bu Rani ini asli dari Jakarta Ibu? Yes, kita semua, family saya semua di Jakarta, suami juga dari Jakarta. Tapi kita merantau ke daerah Batam, ya karena kerjaan juga. Kebetulan dari karir pertama di Jakarta itu cuma 3 tahun. Terus saya long distance sama suami, jadi suami udah di Batam duluan. Jadi begitu dapat tawaran untuk penempatan di Batam, ya udah take the opportunity. Sampai anak-anaknya pun lahirnya di Batam. Oh gitu ya Ibu, udah Ya. jadi kayak Batam udah tempat bersinggah gitu ya. Iya, dan kayaknya juga kalau balik ke Jakarta lagi belum saat ini karena stres banget. Iya. Baik Ibu, kita mulai langsung aja ya ke pertanyaannya karena pasti teman-teman udah nggak sabar nih buat tahu pertanyaannya lebih lanjut. Oke Ibu, nah Bu Rani kan nyampe ini kalau Ibu tuh sebelumnya adalah jurusan kesehatan masyarakat, peminatan K3 ya. Nah, sebelum memilih K3 ini, Bu Rani ini langsung pilih K3 atau sebelumnya ada pilihan lain, terus kok bisa jadi tahu-tahu pilih K3 tuh gimana nih Bu ceritanya? It's part of the journey aja sih sebetulnya. Jadi nggak diterima di kedokteran, ya. Pilihan pertama kedokteran, lalu mikir-mikir apa ini fakultas apa, kesehatan masyarakat, oh mungkin belajar kedokteran juga kali ya. Jadi ya ambilnya ya itu, karena saya nggak bisa ngegambar, jadi nggak mau ngambil teknik. Ya udah pilihan keduanya adalah FKM. Terus karena dulu
kebetulan rumah saya di Jakarta itu rumah orang tua ya, itu dekat sama UI Salemba. Jadi passion saya benar-benar pengen jadi dokter gitu. Tapi ya Allah menentukan jatuhnya di pilihan kedua, ya sudah saya ambil aja. Nah, ya masuk ke FKM. Waktu jurusan saya waktu angkatan saya itu penjurusan itu di semester 5. Ya, semester 5. Jadi kita banyak kuliah-kuliah umum. Tapi memang betul kita belajar anatomi fisiologi, kita belajar patologi, kita belajar psikologi. Pokoknya di FKM tuh semua kita pelajarin meskipun kulit-kulitnya doang. Nah, baru di semester kelima penjurusan, nah itulah saya pilih K3. Kenapa saya pilih K3? Karena sebenarnya dari orang tua saya juga sih, bapak saya terutama yang kasih masukan gitu. Dia bilang, kebetulan bapak saya kerja di Suzuki ya, jadi salah satu manufacturer company ya itu. Nah, dia bilang kayaknya cewek jarang lah ya K3 gitu ya kan. Nah, jadi diambil lah, maksudnya kamu harus ambil peluang opportunity yang orang jarang mengambil itu gitu. Nah, pada saat itu oke, aku coba, aku try, dan ternyata memang begitu dijalanin ya dia interested gitu, dan banyak banget gunanya sebetulnya di dalam dunia kerja ketika kita udah mulai masuk ke dunia kerja. Itu sih nggak ada kepikiran juga mau masuk K3, terus nggak tahu juga apa. Nah, dulu tuh mindsetnya kalau di satu pabrik tuh atau K3 itu kalau kata orang tua saya itu K3 itu orang buangan loh. Tahu nggak orang buangan? Jadi kalau udah ada insiden mereka dibuangnya ke departemen K3. Nah, itu kan salah kan? Nah, kalau kita belajar ilmunya kan harusnya jangan sampai orang insiden gitu. Nah, itu yang kita mau ubah paradigma itu gitu. Nah, akhirnya itu motivasi dari bapak saya, akhirnya oh ya udah kita try gitu. Oh, jadi masuk K3. Nah, menarik banget ya ceritanya Mel, kayak wah. Iya, banyak banget juga anak-anak K3 yang awalnya tuh dari kedokteran atau teknik ya, bener nggak sih Ji? Bener banget. Nah, Bu, aku mau nanya nih, menurut Ibu nih, ada nggak sih hal penting apa aja yang harus dilakukan oleh kita sebagai mahasiswi K3 ketika kuliah yang mungkin bisa mengimprove skill yang harus dimiliki untuk bekerja nanti? Oke. Jadi saya ceritain sebentar dulu ketika pengalaman saya kerja. Setelah lulus kuliah, saya sempat ngasdos ya sama salah satu dosen kece kita tuh di situ, namanya Ibu Meli ya. Kalau Bu Meli masih ingat saya asdosnya Bu Meli di situ. Habis itu 3 bulan Agustus kita kan biasa wisuda Agustus ya kalau nggak salah ya. Habis itu di bulan Desember saya mulai apply pekerjaan. Saya pilih satu EPC itu Engineering Procurement Construction Company, tapi itu national company ya, masih Indonesia punya. Nah, disitulah kita belajar pertama kali untuk bekerja. Meskipun tuh perusahaan bukan multinasional, bukan perusahaan besar, tetapi justru di perusahaan kecil itu kita banyak sekali belajar, ya, banyak sekali ilmu knowledge yang kita nggak dapatkan dari perkuliahan. Karena memang kan kuliah beda ya, kuliah dengan bekerja itu kan beda. Ya, kuliah kamu harus tahu, penting, itu basic principle ketika kamu nanti ada di dunia kerja. Karena beda ya. Kalau bawa alma mater UI ini berat gitu ya. Jadi kalau misalnya anak UI nggak bisa apa-apa di tempat kerja, itu ibarat dosanya double. Ngerti nggak? Jadi wah lo kok anak UI kok tapi nggak bisa kasih problem solver kayak gini gitu. Nah, jadi disitulah kita harus improve ya. Untuk di MPC company sendiri nggak ada masalah buat kita. Kenapa? Karena itu lebih ke sistem manajemen K3 ya. Jadi oke lah, masih oke. Ada nanti namanya Contractor Safety Management System. Jadi dasarnya adalah dari SMK 3. Itu masih oke. Saya masih bisa follow ya. Nah, bidding, kita ngerjain bidding
di kontraktor tuh banyak ngerjain bidding, tendering, karena setiap tender satu project itu dia harus punya HSIS plan namanya, ya. Jadi kita harus membuat itu, ya. Itu nggak ada masalah buat kita, ya, karena kita belajar, ya. Lalu begitu masuk, saya pindah ke Batam, ya. Saya masuk ke satu company oil and gas services, ya, namanya PT Expro Indonesia. Dia bergerak di bidang well testing. Jadi di mana eksplorasi minyak di tengah laut itu kan harus dites, ya. Nah di situ kita masih bisa ngikutin, ya, nih karena itu skopnya nggak besar dalam arti kata servicing company itu kayak modelnya Selam Bersih, Baker Hughes itu semua atau Expro itu semua pekerjaan-pekerjaan yang mayoritas offshore activity gitu, dan kita masih bisa ngikutin karena patokannya sama, masih sistem manajemen K3. Atau kalau misalnya itu saya kebetulan itu perusahaan Eropa, ya, jadi dia pakai istilahnya adalah kontraktor safety management, ya mirip-mirip lah sama SMK 3 kita, masih bisa ikutin. Lalu begitu kita pindah lagi ke perusahaan construction, kita sebutnya fabrications company. Jadi sebelum di tempat yang sekarang saya ada di salah satu perusahaan fabrication company-nya Australia, namanya McConnell Dowell. Jadi disitulah saya betul-betul merasa I'm nothing. Ilmu saya itu nothing. Kenapa? Karena saya tidak punya basic untuk tahu tentang lifting, tahu tentang scaffolding, tahu tentang load out, ya. Jadi I'm nothing gitu. Jadi di situ saya betul-betul pure di lapangan. Saya sebagai safety coordinator yang memang memonitor satu modul ataupun satu kita nyebutnya offshore modul yang harus kita fabricate. Di situ saya perempuan, di mana di bawah saya itu semua laki-laki, ya. Nah, di situ I'm nothing, dan bos saya waktu itu seorang HSM manager saya, kebetulan expat. Itulah yang membuat saya untuk berpikir ini penting buat anak-anak K3 belajar. Kenapa? Dia orang Belgia. Saya sempat down. Kenapa? Karena dia pernah bilang dia panggil saya, dia bilang, apa yang bisa kamu lakukan di sini? Karena selalu ada problem di lapangan. Oke? Lalu saya berpikir, iya ya, apa yang saya lakukan di sini, ya? Ketika mengangkat modul, saya nggak tahu konfigurasinya. Terus ketika membangun scaffolding, saya nggak tahu standarnya seperti apa, atau perancahnya sebenarnya. Nah, terus dari situlah saya berpikir, kalian nih harus selain daripada ilmu K3, kalian terus explore. Pokoknya jangan bangga dengan ilmu K3-nya doang, gitu. Jadi kita bisa harus out of box, gitu. Jangan pernah puas dengan ilmu K3 lulusan I, nggak bakalan bisa sukses kalau dengan modal ilmu yang saat ini kita pelajari saja. Jadi learning itu tetap harus continue. Nah, disitulah saya ditrainingkan oleh perusahaan untuk belajar tentang rigging, belajar tentang sedikit-sedikit scaffolding, ya. Meskipun kita nggak perlu detail tahu, tapi setidaknya kita sebagai orang K3 itu harus paham. Kenapa? If there is an incident, ya, terjadi satu insiden, kita harus membuat investigasi. Nah, itu yang paling saya suka. Kita kayak CSI, ya, suka nonton dong CSI, ya kan? Nah, itu kita harus menginvestigasi, ini orang kenapa bisa terjadi celaka, apa yang ada di situ sekitarnya. Itu betul-betul kita lakukan, ya. Itu nanti kita bikin reenactment gitu, ya. Kita punya TKP, kita punya reka ulang. Nah, setiap anak-anak K3 itu harus pertama itu lihat muka, ya. Maksudnya dari anatomi fisiologi itu banyak banget ilmunya. Saya dulu belajar anatomi fisiologi sama dosen epidemiologi dulu kalau nggak salah, ya, Ibu Krisnawati itu, ya, waktu itu. Nah, itu manfaatnya banyak banget, ya.
Kenapa ketika terjadi luka, misalnya lukanya seperti apa, kita bisa cocokkan dengan benda apa yang menyebabkan itu luka. Ya, jadi 2 kali saya bawa korban insiden ya, yang agak cukup berat ya. Jadi kita bisa lihat lukanya karena ini, mengenai bagian ini. Pokoknya benar-benar kayak orang crime scene investigations lah. Nah, itu yang benar-benar kalian tuh harus kuat di situ juga. Basic kita punya ilmu. Dan satu lagi, kita tuh harus out of box. Jadi jangan pernah puas dengan ilmu K3 kita. Itu kita masih jauh banget gitu loh. Masih kita, makanya saya bilang begitu saya masuk fabrication company, saya bilang saya nothing. Nah, begitu lagi masuk di company yang sekarang, saya udah punya punya experience ya. Saya punya pendalaman materi yang lebih jauh ya, jadinya untuk menghadapi situasi ataupun situasi yang butuh teknikal ya, kita bisa analisis, kita bisa, karena kuncinya cuma satu, analisis resiko ya. Setiap apapun tuh risk assessment itulah yang penting. Jadi jangan sampai terjadi kecelakaan ya. Kalau udah kecelakaan ya kita harus bisa investigasi untuk menemukan corrective action-nya supaya nggak recurrence, nggak berulang gitu. Nah, saran saya buat kalian semua yang masih belajar ya, itu jangan pernah puas dengan pelajaran yang saat ini kalian dapatkan ya, karena banyak gitu ya, banyak ilmu-ilmu nanti yang kalian akan temukan di lapangan, dan itu sangat bermanfaat banget gitu buat aplikasi kerjaan kalian. Dan everything segala sesuatu itu nggak pernah bisa dengan instan ya, jadi harus sedikit hard working juga gitu untuk bisa menjadi people yang punya value. Kalau saya nggak suka bilang sukses ya, karena kesuksesan itu bukan dilihat daripada sekarang di mana, punya apa, tapi kamu value-nya apa gitu loh, punya value apa, itu yang harus kalian jual ke company. Jadi company akan melihat value kamu di sini. Ya, selama 13 tahun kerja tuh saya nggak pernah bayar training sendiri loh. Artinya company yang akan bayarkan saya training. Kenapa? Ketika kita ikut training, kita punya sertifikat, it's burden for us. Ya, jadi bisa jadi beban buat kita gitu. Kamu kan udah di training, kamu kan udah bisa sertifikat IOSH, NEBOSH dan segala macam. Nah, itu jadi burden. Tapi kalau misalnya kita belajar dulu dengan ya itu saya bilang nggak akan pernah instan gitu. Nah, kalau mau jadi orang value, kamu jangan berharap bisa instan gitu, pasti nggak ada. Dosen-dosen sendiri pun nggak langsung jadi dosen sebegitu terkenalnya kan, pasti akan melewati fase-fase di mana dia harus bekerja yang extra hours gitu. Pokoknya jangan pernah berpikir ini tuh cukup, tidak. Ya. Berarti lumayan banyak ya Bu yang harus dipelajari gitu ya. Ada follow up question nih dari aku. Menurut Ibu nih, apakah program magang tuh penting? Kan banyak yang buka magang gitu kalau sekarang. Terus kalau penting tuh semester berapa ya disarankan untuk mulai magang? Internship program atau kita sebutnya program magang itu sangat penting. Kenapa? Karena kita akan belajar dunia kerja sesungguhnya, ya. Dan maka dari itu kemarin pun ada satu dari FKM K3UI juga nih yang baru selesai nih kakak kelas kalian yang magang di tempat saya. Dia ngerasain betul-betul kayak gini ya Bu, ternyata ya saya bawa dia ke modul, saya bawa dia ke lapangan, saya bawa dia untuk training. Karena kan saya di sini pegang di McDermott, saya di bagian QS training. Ya. Jadi kalau dulu saya magang tuh kalau semester terakhir nih, kalau nggak salah ya, 7-8 gitu. Kalau nggak 7-8 saya lupa. Lalu kalau sekarang saya nggak tahu, magang itu dia ada yang semester 5 ya, kalau nggak salah 6 gitu ya, 6
start 6 kayak kemarin kayaknya semester 6 kalau nggak salah, lupa. Itu sebaiknya magang di semester berapa? Yang pasti di semester 7 oke, ya, karena udah mulai banyak ilmu. Nanti tinggal menyesuaikan dengan kondisi aja, ini apa yang mau diambil. Tapi yang paling penting ketika kamu mau magang, kamu udah punya konsep. Kamu mau magang ngambil apa? Karena K3 itu kan luas, ya. Ada industrial hygiene-nya, ya. Di perusahaan sekarang ini saya sebelumnya di-hire sebagai Asia Pacific Industrial Hygiene and Compliance Advisor. Jadi ilmu K3 kita untuk higiena industri itu kepake loh dan sangat di-value loh gitu di beberapa perusahaan. Jadi kalau ketika magang tuh harus udah tahu konsepnya mau apa gitu. Jadi saya mau di mana. Jadi terus pas skripsi pun juga sebaiknya juga harus align. Jadi nggak time makan waktu gitu. Jadi dia harus punya outline. Saya selalu tanya, kamu mau magang di sini apa outline-mu? Apa tujuanmu? Gitu. Jadi jangan hanya karena karena udah semester sekian saya harus magang. Enggak. Ya, itu memang harus ya, tapi kamu harus punya konsep, mengambil apa di K3-nya. Ya, makanya anak magang saya itu rata-rata saya gembleng banget gitu untuk supaya dia punya tujuan, mau magang tuh mau apa. Bahkan mereka bilang ibu ini tegas sekali gitu ya kan, karena nggak hanya dari UI ya, saya terima anak magang di Batam pun dari Poltek Batam, dari mana-mana itu saya terima, tapi ya memang saya harus terapkan jangan sampai magang ini nggak punya value buat kalian, karena kita perusahaan itu ibaratnya harus punya simbiosis mutualisme ya. Jadi saya pakai tenaga kalian untuk bantu kita dan kalian pun harus mendapatkan feedback ataupun benefit yang sama untuk pendidikan kalian. Dan selain daripada magang, saya selalu mengajarkan work ethic ya, jadi etika bekerja supaya tahu dan nggak kaget, nggak mengalami shock ketika masuk ke dunia kerja sesungguhnya ya. Mental di sini saya hajar gitu. Makanya saya bilang kalau malam tempat saya siap-siap nangis saya bilang. Ya, kenapa? Karena saya ajarkan mental. Ya, karena di dunia kerja itu tak seindah dunia kalian masih kuliah ya, beda. Kalian akan memasuki fase-fase yang kalian menghadapi kenyataan di dunia kerja yang sesungguhnya. Jadi yang diperlukan banyak ya, dari mulai ilmu, lalu juga kesiapan mental, kemauan untuk belajar dan punya konsep. Yang paling penting. Baik Ibu, berarti tadi kita harus punya value ya, kalau harus punya outline kalau mau magang gitu ya. Kita jadi bisa tergambar gitu ya Ci. Oke, jadi udah harus siapin nih berarti. Kalau mau magang di perusahaan international company, English. Ya. Jadi kalau kalian tuh sekarang kan udah banyak tuh cinta lauran banyak ya kan, maksudnya kalian udah mulai English tuh udah usual lah. Tapi kalau zaman saya dulu, saya deg-degan karena enggak conversationsnya jarang, meskipun les, meskipun grammarnya oke, tapi English is must ya kalau untuk magang di multinational company. Jadi kalau saya sih pikirnya kalau kalian magang di perusahaan besar itu bagus banget karena program safety-nya itu karena setiap perusahaan kan beda-beda ya. Jadi semakin besar perusahaan tersebut otomatis program ataupun departemen safety-nya itu kan lebih banyak, lebih besar ya. Dan safety implementasinya pun juga culture-nya pun juga enak ngikutinnya gitu. Jadi kalau magang di perusahaan besar itu bagus ya. Tapi kalau untuk kerja ya mungkin dari yang kecil dulu, karena di situ kalian akan ditempa dengan semua problem. Ketika kita udah masuk ke perusahaan besar nantinya di next career kalian tuh udah firm banget gitu, udah kokoh gitu. Ya, jadi magang di perusahaan besar, start kerja dari perusahaan kecil. Baik Ibu, terima kasih sarannya. Jadi kita bisa mungkin menjadi pertimbangan ya, menjadi wawasan untuk memilih ke depannya. Nah Ibu, Amel mau tanya nih Bu,
tadi kan Ibu bilang nih kalau Ibu tuh menjadi atasan, bawahnya tuh laki-laki semua gitu ya. Nah, kira-kira ada nggak sih pengalaman atau struggle Ibu mengenai itu? Jadi karena Ibu perempuan nih di dunia kerja yang kebanyakan laki-laki, itu tuh ada struggle, dan gimana sih cara Ibu menghadapi struggle itu? We call gender bias. Ya. Jadi gender bias itu kalau kita di negara Indonesia ya, timur ya, itu Middle East itu ketara banget gitu. Tapi masih mending lah di Indonesia. Kalau di Middle East itu lebih parah ya. Jadi kalau misalnya saya pernah gitu ya, karena saya di lapangan kan, ya sering berargumen dengan supervisor ataupun yang nggak mau ikut safety, itu kan salah satu cara kita untuk gimana supaya mereka ikut kita. Saya pernah mengalami harassment ya, misalnya dalam arti kata physical, misalnya di jabat tangan, nyentuhan keras dengan itu pernah lah, pokoknya semua itu pernah kita lalui. Tapi so far saya menghadapinya itu secara psikologikal ya. Psikologi K3 itu penting, ilmu psikologi K3 nanti kalian mungkin akan dapat kali ya di perkuliahan ya. Jadi kalian akan membaca bukan jadi cenayang ya, tapi kalian akan bisa membaca ini orang secara psikologis nih apa ya, bisa kita melakukan approachment-nya itu seperti apa gitu. Di dunia kerja yang seperti saya ini itu pasti banyak mengalami gender bias ya. Buat kita apa ya kita sebagai perempuan juga kita harus tunjukkan gitu loh ya, even I'm a woman, I can drive. Jadi saya bisa driving kita bawa program tersebut dengan bagus ya. Jadi selama kita kuat ya dengan hal yang benar ya, we don't need to afraid. Kita nggak perlu takut ya sama siapapun gitu loh, selama kita benar dan kita punya ini yang kuat ya, maksudnya dasar yang kuat ya. Jadi mau dia expatriate, mau dia orang asing, mau dia laki-laki, mau dia lebih tua, itu kita bisa hadapi lah, tapi dengan cara yang enggak yang berantem gitu enggak. Tapi saya lebih yang pendekatan secara emosional, secara psikologikal gitu. Misalnya kayak case waktu itu pun saya pernah ada satu case ya, di mana mungkin ada misunderstanding pada saat kejadian satu insiden, dan ya udah akhirnya saya panggil face to face, saya ngomong dengan orang tersebut apa problemnya, dan saya akan ceritakan apa yang sesungguhnya prosesnya. Jadi yang penting adalah kalian harus bisa jujur dengan apa yang kalian kerjakan. Itu yang paling penting, karena orang akan menilai oh iya benar. Terus yang kedua, kalian harus punya guidance atau reference, prosedur. Itu kalian harus baca betul-betul. Jadi kalau ada orang yang argue sama kalian ya, apalagi melihat kalian perempuan, kamu tahu apa sih tentang rigging? Ya. Kamu tahu apa sih tentang scaffolding? Kamu tahu apa sih tentang welding? Ya, jadi kita harus baca gitu, harus punya standar ataupun reference yang harus kita baca. Makanya saya bilang jangan stuck, kalau mau belajar tuh jangan stuck. Gitu. Saya ikut, akhirnya saya minta training kan untuk rigging, jadi saya tahu untuk ngadapin orang ini. Nah, untuk technical matternya saya bisa jawab. Nah, akhirnya dari situ dia melihat oh iya, akhirnya dia bisa melihat orang-orang tersebut bisa melihat value kita. Makanya dari saya bilang kita harus punya value ya, jangan jadi nothing gitu, jangan hanya anak K3 UI sudah berbangga diri. Nah, kita harus punya value. Jadi gender bias, age bias itu tantangan buat kalian di dunia kerja, ya terutama perempuan di dunia kerja. Tapi alhamdulillahnya ya saya selalu mendapatkan
problem solving yang bisa diterima gitu ya. Meskipun ya pernah lah pasti mengalami yang tadi saya bilang harassment dan segala macamnya, itu bagian daripada proses. Tapi at the end-nya ya itu ya Tuhan masih memberikan kita perlindungan lah gitu. Dan satu lagi, kita juga sebagai perempuan harus bisa menunjukkan kalau kita tuh we can do it even we are a woman gitu. Kita bisa, dan nggak neko-neko gitu. Saya kerja di Gunung Salak, ya pokoknya remote area tuh kita lalui lah dengan segala macamnya, dengan culture daerah, satu daerah dengan yang lain. Di Duri juga pernah saya, di Balikpapan saya juga pernah. Jadi tapi enjoy aja, enak aja, meskipun kita perempuan, kita selama kita bisa menempatkan diri kita sendiri ya, mereka pun nggak ada yang neko-neko atau macam-macam sama kita gitu. Intinya dari kitanya juga sih gitu. Bagaimana kita bersikap, orang akan itulah feedback orang ke kita. Jadi kan ada reaksi ya, ada reaksi apa yang kita lakukan gitu. Kalau kitanya udah yang mindsetnya cuman mau dapat ini, dapat itu, ya pasti orang akan melihatnya aku nggak punya value, ngapain ya, itulah jadi bias lagi. Perempuan jadi cuman ya itulah gitu aja, jadi nggak ada punya value. Tapi itu dimanapun kita berada, kerja di apapun itu adalah tempat yang paling baik ya, maksudnya tempat kita untuk belajar juga. Di samping ilmu, kita juga belajar culture, kita belajar psychological orang. Jadi unik gitu, maksudnya unik tapi tantangan, tapi enak. Ada tantangan, ada challenging, tapi kita fun gitu menjalani, asal kita mau berusaha dengan keras. Nah, banyak banget ya tips yang kita dapat nih untuk dunia kerja dan tadi juga kuliah, banyak banget nih. Bu, terus saya penasaran lagi nih, ini masuknya udah di dunia kerja sih, khususnya nih di perusahaan ibu nih, kepo aja gitu. Kalau di perusahaan ibu di masa pandemi ini gitu, kayak penerapan K3-nya tuh kayak gimana sih Bu? Berubah, berjalan. Jadi alhamdulillahnya masalah COVID itu masalah priority case ya, priority paling kita prioritaskan. Jadi kayak saya pegang training nih ya, jadi di kelas kita kasih distance ya, terus juga ya itulah hand sanitizer dan sebagainya. Cuma yang kita hilangkan misalnya group discussion, karena kita udah bagi jarak ya, jadi nggak boleh bisa lagi. Lalu campaign ya, atau campaign tentang keselamatan itu nggak ada yang stop selama pandemi. Kenapa? Karena kita di Batam ini perusahaan construction atau fabrication itu dikasih 100% untuk aktif ya, untuk bekerja secara aktif. Even saya nggak pernah WFH. Jadi saya nggak pernah WFH dari awal tesnya Indonesia punya pandemi. Kenapa? Karena memang nanti orang kalau mau kerja kan harus ada induction ya. Induction itu lewat departemen saya. Jadi kalau misalnya kita WFH ya, kayak mana orang bisa kerja dalam satu project gitu ya. Ya, jadi tetap pandemi itu tidak menghalangi program safety ya, di perusahaan ya, itu tetap berjalan gitu. Jadi jangan karena pandemi adalah dikondisikan lah, kalau orang bilang kan dikondisikan lah gitu, karena kan pandemi. Enggak ya, karena kan insiden itu bisa terjadi karena aktivitas tetap ada ya kan. Baik Bu, berarti tadi tetap melanjutkan aktivitas seperti biasa, aktivitas kerja biasa, namun disertai dengan protokol kesehatan ya Ibu? Ya, dengan protokol kesehatan, pemeriksaan, dan juga tracing. Kita di sini ketat loh. Kalau ada satu case, ya kan di tracing. Ya, kita punya mobile clinic sendiri gitu untuk men-tracing dalam 1 minggu terakhir sama siapa aja. Nah, yang kena tracing nanti akan boleh masuk work from home selama 14 hari gitu. Jadi terus juga
traveler juga kayak gitu. Kalau orang dari luar dari Batam, dia harus karantina 14 hari. Gitu. Apalagi kalau dari luar negeri, overseas traveler itu harus ada PCR-nya segala macam ya. Ya sesuai dengan protokol kita follow dengan pemerintah. Lalu juga vaccination sekarang kan udah kita bikin sendiri gitu, gotong royong gitu kan. Nah, kurang lebih ada 4.000-5.000-an karyawan yang divaksin gitu ya. Jadi tetap berlanjut, tetap kita berjalan, tetapi kita juga maintain untuk protokol. Jadi statistik semua, terus juga prosedur, itu paling penting adalah prosedur sebagai guidance kita gitu. Dan kita juga follow pemerintah. Kalau misalnya pemerintah ngeluarin edaran ini, nah kita lihat juga sampai ke lokal government, misalnya pemerintah Kota Batam, kan beda-beda nih kan ya. Nah, kita follow tuh kalau pemerintah dengan makan bareng nggak boleh. Lalu juga meja kerja itu dikasih partisi gitu. Jadi antara satu yang lainnya itu nggak boleh berinteraksi meskipun tetap masuk, kecuali yang di ruangan sendiri. Jadi kalau dengan meja kerja dengan gabungan lain harus dikasih partisi. Ada thermal scanner juga untuk setiap masuk. Jadi protokol COVID kita cukup komprehensif lah, pokoknya cukup lengkap lah. Baik Ibu, saya juga mendengarnya kayak cukup komprehensif dan sangat baik mengikuti pemerintah juga ya Ibu. Nah, dari tadi nih yang sudah Ibu sampaikan itu kan sangat membuka kita ya Ci, dan juga pastinya nanti teman-teman yang akan mendengarkan podcast ini. Apalagi tadi juga ada Women Insight gitu ya. Kita tahu kalau sekarang nih K3 juga banyak banget perempuan yang ambil jurusan di sini. Bahkan jurusan kita juga banyak banget ya Ci, bahkan lebih banyak perempuannya daripada laki-lakinya ya Ci. Nah, jadi sangat membuka gitu yang tadi sudah Ibu sampaikan. Nah, karena tadi Ibu sudah menyampaikan pesan-pesan ketika akan memilih magang, kita pengen tahu nih Bu, mungkin Ibu bisa memberikan pesan bagi kita mahasiswa K3 yang lagi kuliah nih Bu, yang masih belum ada belum saatnya magang, itu gimana tuh Bu? Pesannya, kemudian juga mungkin Ibu bisa memberikan closing statement untuk podcast kali ini. Oke, pesannya apa ya? Kalau saya sih, setiap orang tuh punya journey-nya masing-masing, ya. Jadi kalian jangan melihat journey teman kalian sudah sampai mana. Ya, saya masih sampai sini. Ya, itu jangan pernah membandingkan journey-nya orang. Ya, pesan yang pertama adalah kalau kalian lagi kuliah, enjoy waktu kuliah kalian. Ya, have fun dengan time kuliah kalian. Gitu. Jadi jangan pernah berpikiran aku harus sukses. Nanti aku harus dapat kerja di tempat yang bagus. Saya harus punya aset yang banyak, ya. Atau punya pacar yang kaya, jadi atau pasangan yang banyak duitnya. Enggak. Jadi enjoy apa yang kalian lakukan saat ini, nikmatin. Karena nanti begitu udah kerja kalian nggak bisa nikmatin. Jadi momen-momen kalian kuliah itu kalian nikmatin. Dimana kalian belajar, dimana kalian bermain, dimana kalian have fun, hang out sama teman. Itu nggak perlu punya target, oh saya harus sukses. No, ya, karena saya bilang tadi, everyone has its journey. Ya, setiap orang punya journey-nya masing-masing. Dan bukan berarti orang yang sukses, ya, itu selamanya dia akan sukses, ya. Tetapi yang saya bilang adalah tadi, kalian harus punya value, ya, harus punya nilai. Apa nilai yang bisa kalian jual? Cara positif loh ya, maksudnya nilai knowledge kalian, skill kalian, dan kompetensi kalian. Nah, itu yang harus kalian tunjukkan. Lalu juga
kita di sini satu lagi, kalau waktunya belajar, yaitu saya bilang kalian belajar itu jangan pernah ada targetnya, ya. Jadi boleh kalian apapun kalian pelajari, ya, jangan ada limitation-nya, ya. Karena apa? Ilmunya itu nggak akan pernah sia-sia. Ilmu K3 kita nggak akan pernah sia-sia. Bahkan itu yang orang nggak semua orang bisa dapatkan, ya. Jadi kayak ilmu industrial hygiene, ilmu kayak behavior itu nggak ada yang bisa dapatkan meskipun dia orang safety tapi bukan lulusan dari K3, ya. Karena K3-nya itu adalah K3 di kampus ini adalah basic kita, ya. Nanti kita bisa explore basic kita gitu dengan tambahan ilmu yang lain seperti tadi rigging, scaffolding, welding. Kenapa? Karena itu setiap aktivitas itu pasti punya risiko. Nah, tujuan dari kita adalah kita harus menghilangkan atau meminimasi risiko tersebut sehingga tidak menjadi satu insiden. Nah, itu adalah orang K3 tuh, ya. Jangan sampai kejadian, kita harus cegah, jangan sampai itu terjadi. Makanya saya bilang pesan buat kalian, nikmatin, enjoy perkuliahan kalian sebelum kalian memasuki dunia kerja yang mungkin nantinya kalian akan stress, ya, atau apalagi. Enjoy, nikmatin aja, let it flow, ya. Tetapi jangan sampai puas diri, ya. Jadi harus out of box, ya, dan punya firm, ya, pengetahuan yang bisa menjadikan kalian, dan punya confidence, ya. Presentations, communication skill itu wajib orang K3 atau menjadi safety personel itu harus punya confidence, ya. Tapi punya dasar, jangan asal ngomong gitu. Nah, kalau saya sih bangga kalau misalnya ngomong. Kenapa? Karena dasar saya emang kuliah di K3 gitu. Jadi bukan jual kecap istilahnya. Karena kita punya dasar, punya basic, punya knowledge. Untuk perempuan juga jangan takut untuk bersaing, ya. Tapi ya itulah, ketika kita sudah menikah, ya kita harus tetap dengan kodrat kita sebagai wanita. Kalau misalnya udah di tempat kerja kita menjadi leader, ya udah, kalau di rumah ya balik lagi kita menjadi makmum daripada suami kita, ya kan. Jadi harus punya balancing life gitu. Jadi nggak ada salahnya wanita menjadi orang praktisi K3, ya. Dan tidak sedikit, ya, wanita-wanita yang sukses menjadi praktisi K3. Di perusahaan saya ini kita ada namanya GWN, Global Women Network. Jadi di situ ada leader-leader secara global, karena ini perusahaan ada di seluruh dunia, ya, maksudnya worldwide company, ya. Jadi kalau di sini kan undernya Asia Pasifik, ada lagi nanti, ya, jadi kita punya network gitu. Jadi di mana leader-leader perempuan itu tergabung di dalam satu organisasi yang dimana kita bisa menunjukkan bahwa perusahaan ini menghargai pekerja wanita. Jadi jangan takut menjadi bahan harassment atau bullying dan sebagainya. Nah, itulah. Tapi kita sebagai wanita pun harus punya tahu di mana kita mendapatkan diri kita. Jadi itu aja sih pesan dari saya. Enjoy. Karena setiap orang punya journey, ya. Baik Ibu, tadi pesannya sangat membuka sekali untuk kita yang masih kuliah ini. Nah, jadi tadi kita udah ngobrol banyak banget, ya Ibu, sampai nggak kerasa ternyata sudah 1 jam kita ngobrol. Nah, sebelumnya Amel sama Aci dan teman-teman dari K3 mau mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rani karena sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang-bincang kali ini. Mohon maaf Ibu apabila ada kesalahan teknis yang kami lakukan ataupun kesalahan kata yang tidak sengaja kami ucapkan.
Iya, Bu. Makasih banyak, Bu. Program magang ini di McDermott kita kerjasama terus dengan UI ya. Jadi kalau misalnya kalian, tapi mostly kalian biasanya yang di daerah Sumatera ya, kayak kemarin tuh kakak kelas kalian tuh dia memang tinggalnya di Padang gitu, jadi kan kuliah di sana, jadi dia balik ke sini. Nah, jadi kebetulan ada saudara juga gitu, jadi kita di program magang di sini tuh tidak menyediakan fasilitas apapun ya, tapi yang pasti kalau untuk mau magang di tempat ini, welcome gitu, hubungin saya gitu. Siap, Bu. Makasih banyak, Bu, atas ilmu barunya hari ini. Semoga dengan episode podcast kali ini bisa menjadi insight baru nih buat teman-teman K3. Baik, terima kasih sekali lagi Ibu dan teman-teman yang nantinya akan melihat dan mendengar podcast kali ini. Nah, untuk teman-teman, mungkin sekian dulu podcast kali ini. Pantengin terus media sosial OHSC untuk tahu informasi selanjutnya mengenai podcast Bilik K3. Oke, terima kasih Bu Rani. Sampai jumpa. Terima kasih Amel, terima kasih Arsy. Sehat-sehat. Sehat juga, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.